Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sedulur semua kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Kembali lagi di channel Kolam Ikan Darussalam. Di video kali ini saya akan memperlihatkan pembangunan central drain yang kolam 6, 7, 8, 3 kolam itu yang pakai central drain. Jadi pembuangannya ada di tengah, terus dihubungkan ke pipa, menyambung ke penampungan yang kecil itu. Nah, jadi misal kalau mau buang amonia yang ada di dasar, tinggal dibuka aja. Oke, ini kebetulan saya rekamnya pembangunannya udah dulu. Monggo disimak aja ya lur. Ini kolam 8 baru selesai bikin bak penampungan. Terus ini kolam 7 udah hampir selesai, itu tinggal bikin tengahnya. Nah, ini yang kolam 6 belum. Ada yang kolam 7 dasarannya sudah semua. Ini kita bikin pembuangan di tengah, central drain namanya. Jadi di tengah itu kita bikin kotak agak ke dalam, agak jero gitu, ada 3 titik yang terhubung ke bak penampungan. Nah, nanti airnya itu bisa langsung ke bak penampungan. Nah, ini semua dasarnya kita plester semua. Masih ada sisa-sisa batu, nanti rencana kita ambil, kita angkat. Jadi nanti kolam itu kita bikin bersih. Nah, itu baru bikin dindingnya untuk kedalaman kotak yang tengah itu. Jadi nanti pipanya itu permanen, pipa tanam lur. Jadi kelebihannya untuk central drain itu, semua kotoran yang ada di seluruh kolam itu akan mengalir ke tengah, di kotak itu, di tengah kotak itu. Karena apa namanya, kolamnya ini kita bikin landai menurun berpusat ke tengah, jadi nanti kotoran itu pasti akan mengalir ke tengah. Nah, itu masih pembikinannya. Ditatain kayu dulu biar rapi. Ini rencana untuk kolam lele. Kolam lele. Nah, itu nanti jadi agak ke dalam, mungkin kedalamannya kotak tengah itu kisaran 15 sentian. Kalau pas mau manen lele pun juga enak, nanti tinggal buka, airnya asat berkurang, lele itu pada berkumpul semua lur di tengah. Jadi kita untuk nyeserinya, nyeroinya pakai jaring itu enak, langsung dikumpul di tengah. Nah, sementara yang kolam lainnya belum, kita bikin 3 kolam dulu, kolam 6, 7, 8. Nah, ini untuk proses-prosesnya. Kelebihan kolam cor untuk lele. Jadi untuk penyusutan lele sendiri terbilang rendah, nggak sebanyak kalau kolam tanah. Dan untuk membersihkan kolamnya pun enak. Biasanya kalau tanah terus berlumpur itu pasti ada lele yang bersembunyi di bawah lumpur. Nah, itu akan sangat bahaya kalau lelenya itu masih ada yang tertinggal, terus kita tebar benih baru. Bahayanya di situ, nanti
bibit yang baru itu bisa habis semua dimakan lele yang masih tersisa itu. Jadi untuk lele, kalau saya pribadi lebih aman kalau kolam cor. Jadi nanti lelenya nggak ada yang tertinggal di kolam, kita tinggal treatment kolamnya, isi air, bisa langsung ditebar bibit baru. Nah ini udah mulai pengerjaannya, udah mulai dibikin kotak, pinggirannya dirapikan dulu. Nah untuk pipanya sendiri ukurannya ini 4 dim, ada 3 titik. Jadi ada 3 lubang, 1, 2, 3, terus terhubung ke bak penampungan yang ada di pojok itu. Untuk central drain sendiri juga lebih enaknya kita bisa membuang amoniak yang ada di dasar kolam dengan rata. Karena ya itu tadi, kotoran itu mengalir semua ke kotak tengah itu. Karena dari ujung sampai ke tengah kita bikin landai menurun. Ini pengerjaannya sendiri saya pakai 3 tukang, terdiri dari 2 tukang, 1 laden. Nah ini lur yang kolam 7 ini langsung videonya tadi saya skip. Ini yang kolam 7 sudah jadi. Jadi ini videonya berpotong-potong, langsung saya skip itu aja. Nah ini penambakan yang sudah jadinya. Kotak tengahnya udah jadi, lubangnya ada 3. Nah dari ketiga lubang itu menghubung ke bak penampungan yang ada di pojok. Nah ini coba kita tes isi air. Ini setelah selesai kemarin udah selang 2-3 hari ya lur. Jadi ini videonya saya skipnya beberapa hari. Nah ini setelah kering, kebetulan ini cuaca juga panas terus, kita cek diisi air apakah ada yang rembes, retak, bocor, harus dicek dulu. Dan untuk bak penampungan sendiri, nah di sini yang satu itu pipa pembuangan, yang satunya dari kolam tengah itu menuju ke bak penampungan sini. Jadi kalau untuk nguras kita tinggal buka, airnya langsung keluar sendiri, otomatis yang ada di dasar kolam itu tersedot dan keluar. Jadi yang pertama kali kesedot itu yang dasar kolam. Central drain sendiri juga meminimalisir lele stres jika ingin membuang amonia dikit yang ada di dasar kolam. Nah ini ditutup lagi, udah cukup testingnya. Nah itu yang pipa yang satunya menuju ke pembuangan di belakang, itu ada sungai. Nah ini nanti rencananya yang 3 titik itu saya kasih pipa paling tingginya ya 20 sentian, nanti diberi lubang yang banyak. Jadi itu buat filter juga agar lele itu enggak ikut masuk ke dalam pipa. Tapi ya pipanya lubangnya harus disesuaikan ya sama tebar bibit yang akan ditebar. Nah ini kolam 6 belum mulai pengerjaan, baru selesai aplikasi pipa sama bak penampungan. Ini juga sama yang kolam 6, ada 3 titik di tengah. Kolam 7 juga ini juga ada 3 titik. Yang kolam 8 pengerjaan baru selesai 50%, baru selesai separuhnya.
Ini baru mulai pengecoran. Setelah sebelumnya itu pipanya dipasang. Yang kolam 8 itu juga 3 titik. Ukuran pipanya juga 4 dim semua. Nah, ini masih dikocorin air. Kenapa dikasih ember? Kalau airnya langsung kena ke semen bawah, itu pasti lama-lama akan terkikis, nanti malah hancur. Nanti kalau airnya udah mulai banyak, baru embernya diangkat. Nah, itu biar semennya dasarnya nggak hancur karena kena pancuran air terus. Kebetulan ini air dari sumber semua, dari tanah semua, tanpa disedot sanyo. Alhamdulillah air di sini udah bisa muncrat, mumbul kayak mata air itu nyemprot gitu loh lur. Jadi alhamdulillah cocok untuk perikanan. Ini kita posisi ada di kolam utara, ada 8 kolam lur yang ada di utara ini. Sementara yang kita kerjakan 3 kolam dulu, kolam 6, 7, 8 yang kita renovasi jadi central drain seperti ini. Ini alhamdulillah semennya aman walaupun belum terendam air semua. Paling nggak yang udah terendam itu aman. Dalam artian semennya nggak retak, nggak hancur, airnya pun ngalir ke tengah langsung. Jadi nggak ada yang ngecembeng, apa ya namanya, tidak ada yang menggenang di pinggiran. Karena emang kita desainnya dibikin landai menurun, terpusat ke tengah ini. Nah, ini panjangnya kurang lebih 15 meter. Terus tengahnya ini kita bikin 3 titik dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Jadi kita cabang 4 ini ada di tengah, cabang 4 pipanya langsung terhubung ke bak penampungan. Nah, ini yang kolam 6 udah mulai terisi penuh air. Tuh titik pembuangannya yang ada di tengah ada 3, langsung terhubung ke bak penampungan. Nah, itu bak penampungannya lur. Yang kolam 6 setelah jadi seperti ini bentuknya. Airnya juga udah mulai penuh. Tetap kita harus treatment ya lur, setelah penyelesaian pembikinan dasaran kolam dengan cor semen itu harus kita treatment dulu. Jadi jangan langsung diisi air penuh terus langsung diisi ikan, itu jangan, karena zat-zat senyawa kimia yang ada di semen itu harus dinetralkan dulu. Ada beberapa cara untuk menetralkan air seperti itu. Mungkin secara garis besarnya kita isi air penuh dulu, kita diamkan beberapa hari, 2 hari, 3 hari, insya Allah cukup. Setelah itu kita beri molase dan obat penetral air. Seperti contohnya EM4 itu juga bisa untuk penetral air. Atau kalau pengen yang alami, kita bisa pakai kotoran kambing. Jadi kotoran kambing itu dimasukin ke dalam karung bagor, kita tali. Nah, karungnya itu kita cemplungin ke kolam. Nah, itu yang
zat-zat yang ada di dalam kotoran kambing itu insya Allah bisa menetralisir air yang bercampur dengan semen yang barusan dibangun itu. Nah, setelah direndam, di treatment seperti itu, kisaran 2-3 hari kemudian baru bisa diisi ikan. Nah, ini yang kolam 8 juga udah selesai, videonya juga udah di skip tadi sama. Jadi 6, 7, 8 itu saya plester semua, dasarannya semen. Kita bikin sistem central drain, pembuangan yang ada di tengah, disambungkan ke pipa menuju ke bak penampungan yang ada di pojok. Jadi untuk nguras sendiri kita juga nggak khawatir kalau ada ikan yang brojol keluar. Enaknya di situ kalau central drain. Jadi kita buka tutupnya tuh enak, langsung di bak penampungannya. Nah, ini kolam 7 kebetulan udah saya treatment selama beberapa hari ini. Airnya udah mulai bagus, lumutnya udah muncul. Nah, itu tanda kolam yang bagus itu lumutnya udah mulai muncul. Udah ada ekosistem yang terbentuk di dalam kolam. Oke lur, kira-kira seperti itu tadi pembuatan central drain di kolam saya tadi, kolam 678. Oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Tiap petani ikan pasti punya cara dan treatmentnya masing-masing di tiap-tiap daerah atau tiap-tiap tempat. Kalau misal sedulur-sedulur semua punya cara atau treatment soal ikan ataupun bentuk kolam yang berbeda dengan saya, monggo bisa di sharing aja, kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar juga. Semoga ilmu yang ada di video ini, yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kolam ikan Darussalam. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.